Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ruth Pridayanti Sianturi, NPM 191110039, dan saya sebagai wawancara. Dan di siang hari ini, di tempat ini, di waktu ini, saya akan berwawancara kepada narasumber mengenai kurangnya minatnya seorang siswa dalam belajar online di tingkat SD. Saat ini, pagi hari ini, saya sebagai wawancara bernama Rudayanti Sianturi, dan di samping saya sebagai narasumber bernama Laura Naibaho. Dan saya akan memberi pertanyaan kepada narasumber. Apakah pembelajaran online lebih mengasihkan daripada pembelajaran tatap muka? Menurut saya tidak, karena saya tidak melihat, karena saya rindu dengan teman-teman dan guru yang ada di sekolah, sehingga tidak mengasihkan belajar dengan online. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa faktor yang menyebabkan minat belajar siswa rendah? Malas belajar, tidak mau mengerjakan PR, dan sering main-main. Oke. Bagaimana cara mengatasi kurangnya minat belajar online agar dia mau menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru dalam tingkat SD? Para guru harus memberi semangat pada siswa-siswa kini yang membuat kami makin belajar dengan baik. Siapa yang membuat rendahnya minat belajar online siswa tingkat SD? Seorang siswa yang malas belajar dan suka main-main, sehingga belajar online kami semakin merendah. Oke. Terima kasih atas wawancara kami kepada narasumber. Sekian dan terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ruth Pridayanti Sianturi, NPM 191110039, dan saya dari Universitas KBP Mensen, dan di sini saya akan mencari narasumber untuk kita wawancarai mengenai rendahnya minat belajar online pada tingkat SD. Oke guys, bertemu lagi dengan Rudayanti Sianturi, NPM 191110039, dan saya sini sebagai wawancara, dan saya akan mewawancarai narasumber mengenai rendahnya minat belajar online dalam tingkat SD. Di sebelah saya ada sebagai narasumber dengan mama saya sendiri, dan saya akan memberi pertanyaan. Poin pertama, apa saja faktor yang menyebabkan minat belajar siswa rendah? Faktor pertama ialah karena malas belajar, baru susah karena online tidak sama yang langsung kita lihat. Oke. Untuk poin kedua, mengapa rendahnya minat belajar oleh siswa tingkat SD? Karena zaman sekarang zaman sekarang sudah lebih tinggi apa namanya itu, lebih tinggi ilmu pengetahuan anak-anak sekarang daripada zaman yang dulu. Karena sekarang sudah apa namanya itu, zaman canggih lah. Untuk poin tiga, bagaimana cara orang tua mengajar si anak agar minat belajarnya tinggi? Cara orang tua ngajar anaknya sendiri. Iya, agar minat belajarnya tinggi. Anak-anak disuruhlah belajar.
baru biar anak-anak itu langsung nangkap pelajaran. Anak-anak mesti kayak mana, anak-anak itu duluan ibaratnya mau belajar, janganlah kita apa sendiri, maunya sendiri. Depan keempat, apakah peran guru penting dalam meningkatkan minat belajar siswa? Tentu. Alasannya? Alasannya tak ada murid, tak ada guru, tak ada murid. Karena dari situlah semua ilmu pengetahuan itu diajarkan sebagai pendidik dia. Apakah ada pengaruh dari keluarga maka punya minat belajar siswa? Apa? Apakah ada pengaruh dari keluarga maka punya minat belajar siswa? Ada juga. Alasannya? Alasannya gini, kalau udah ada ibaratnya keturunan gitu. Jadi kita ajari anak-anak itu, dia kan coba biar berkembang apanya ininya lama kelamaan. Marina MC Tobara. Perkenalkan, nama saya Marina MC Tobara, NPM 19025 dari Universitas Akademis Negeri Medan, Fakultas Guru dan Pendidikan tahun 2019 Grup A. Di sini saya mewawancarai soal siswa SD yang bernama Intan. Baiklah saudara Intan, saya akan mewawancari kamu. Apakah ada pengaruh dari orang lain dengan turunnya minat belajar para pelajar di SD? Yang kedua, siapa yang membuat rendahnya minat belajar online siswa tingkat SD? Diri sendiri. Yang ketiga, mengapa rendahnya minat belajar online siswa tingkat SD? Karena tidak ada, karena belajarnya tidak bertatap muka. Yang keempat, apakah pembelajaran online lebih mengasihkan daripada pembelajaran tatap muka? Tidak, yang lebih enak bertatap muka. Yang keenam, apakah ada pengaruh dari keluarga yang broken home dengan turunnya minat belajar para siswa? Ada. Yang ketujuh, apa faktor yang menyebabkan berkurangnya minat belajar siswa tingkat SD dalam menerima pembelajaran? Anak-anak kurang fokus, pembelajarannya kurang fokus, Terima kasih buat saudari ini. Baiklah, di sini saya akan mencari seorang guru SD itu bernama Pak Ica. Saya akan tanya kepada Bu Ica. Pertanyaannya, kapan kejadian rendahnya minat belajar online siswa tingkat SD? Jadinya rendahnya siswa itu belajar semenjak selama COVID ini, karena selama COVID kan siswa belajarnya daring dari online. Jadi yang ngerjakan itu tanpa disadari itu, apalagi anak SD itu pasti otomatis yang mengerjakan semua pekerjaannya itu orang tuanya. Jadi anak-anaknya minat belajar itu rendah, jadi fokus anak-anak itu ke permainan itu sih. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kurangnya minat belajar online tingkat SD agar lebih tinggi minatnya? Bagaimana cara mengatasi kurangnya minat belajar online tingkat SD agar lebih tinggi minatnya? Cara mengatasinya memang sih agak susah, karena kembali lagi ke yang pertama tadi, jadi kalau SMP ke atas itu oke lah, nggak masalah. Kalau daring pasti orang sudah mengerti gitu kan. Memang
memang sekarang bisa dibilang soal teknologi nggak praktek lagi gitu kan. Menumbuhkan minatnya itu ya gurunya harus membuat satu pembelajaran yang baru lagi sesuai dengan kemauan sang anak itu tadi. Jadi anak-anak itu fokusnya nggak hanya di permainan saja. Soalnya kan daring nih kan kalau anak-anak terus dikasih kerjakan soal kan lama-lama anak itu bosan. Iya, jadi pembelajaran itu melalui karakter. Yang misalnya kita contohkan anak-anak disuruh kayak kita buat video, suruh anak-anak itu menari atau buat prakarya, mungkin anak-anak itu bisa menggali kreativitasnya. Yang nomor keempat, apakah para guru penting dalam meningkatkan minat belajar siswa? Ya, sangat penting karena salah satu kunci keberhasilan siswa itu ada di guru. Baiklah, soal yang kelima, apa faktor yang menyebabkan minat belajar siswanya rendah? Ada banyak faktor sih. Nggak tahu juga anak ini, apalagi anak SD, anaknya kemudian gitu kan. Kita aja yang dewasa sering misalnya lagi jenuh atau lagi ada masalah gitu kan, nggak kayak mana gitu belajarnya. Jadi apalagi salah satu faktor yang paling mendukung itu lingkungan keluarga. Yang kelima, apa faktor yang menyebabkan kurangnya minat dari siswa dalam menerima pembelajaran? Kurangnya minat belajar siswa karena metode pembelajarannya mungkin. Baiklah, sekian dan terima kasih.